Lalu Allah mengatakan, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Tinggalkan semuanya yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya Allah. Yang dimaksud dengan menyimpang sini disebutkan oleh sebagian juga ulama. Contohnya di sini riwayat Ibnu Abbas, orang-orang mau ngambil nama-nama Allah lalu mereka nisbatkan pada patung-patung mereka. Ya. Makanya dianjurkan untuk dihindari. Termasuk kalau kita menggunakan nama Abdurrahman, kan hamba Ar-Rahman. Ya, Abdu kan hamba. Kalau perempuan Amatur Rahman, maka kita panggil lengkap Abdurrahman atau Amatur Rahman. Kalau kita mau ringkas panggil misalnya, kita panggil Rahman, jangan dipanggil Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman berarti namanya Allah. Tapi kalau alif lamnya dihapus, itu berarti namanya orang itu saja. Ya. Maka ini juga termasuk hal yang harus diperhatikan. Juga nama-nama dan sifat-sifat Allah ini kalau datang, kita harus memahami dan menerimanya apa adanya. Apa adanya, tidak boleh ditakwil-takwil, dialih-alihkan ke makna-makna lain. Allah turun di sepertiga malam, kata Nabi SAW. Lalu Allah bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya ampuni, adakah yang punya hajat saya penuh, adakah yang berdoa saya, adakah yang memohon saya berikan. Maka tidak boleh kita bilang, oh ini Allah turun ini maksudnya yang turun rahmatnya. Lalu dikatakan Allah turun di sepertiga malam, tapi tidak perlu kita tanyakan bagaimana, kita imani saja itu. Ya. Sebab banyak sekali hal-hal yang kalau kita mau fikir pakai akal nggak bisa diterima. Pernah ada orang Yahudi datang kepada Nabi SAW mengatakan, hai Muhammad, engkau menyangka dalam kitab Al-Quran kalau surga itu seluas langit dan bumi. Kalau begitu mana neraka? Kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Gitu kan? Artinya seperti semua di bumi dan bintang-bintangnya surga semuanya. Di mana neraka? Kata Nabi SAW, subhanallah, di mana malam kalau siang datang? Sama saja. Artinya tidak semua harus masuk akal saya atau tidak. Karena akal ini digunakan untuk memahami wahyu, bukan mengontrol wahyu. Seperti itulah. Jadi nggak bisa kita mengatakan, oh kalau gitu nggak mungkin Allah turun. Nanti kita menyerupakan dengan makhluknya. Enggak. Jangan kita bayangkan seperti itu. Tapi karena wahyu datang mengatakan Allah turun, ya Allah turun. Dikatakan juga, Allah mengatakan dalam ayat lain, tajri bi'ayunina. Semua jalan sesuai dengan pengawasan mata-mata kami. Sudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah itu. Kemudian juga dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tertinggal pada hari kiamat kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tertinggal wajah Tuhanmu yang maha mulia. Sudah Allah sebutkan Allah punya wajah. Tapi bagaimana? Enggak usah kita tanyakan bagaimana, kecuali ada penjelasan. Yang sebatas kita tahu oh ini seperti ini datang. Nah, kemudian juga tentang Allah tertawa, gitu kan? Dikatakan dalam hadis yang sahih, Allah tertawa melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana ceritanya tuh? Dua orang bunuh-membunuh, dua-duanya masuk surga. Kata Nabi SAW, bertemulah seorang muslim sama kafir di kancah peperangan. Lalu si muslim terbunuh oleh si kafir, mati syahid lah dia, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia juga ikut jihad, terbunuh lagi dengan kafir yang lain. Maka orang yang pertama sama yang kedua, dua-duanya masuk surga karena dua-duanya beriman. Allah tertawa dengan mereka. Ya sudah, kita imani apa adanya. Tidak usah kita interpretasikan, alihkan maknanya. Karena kita akan sulit nanti. Kalau kita alih-alihkan, kita seperti menolak apa yang Allah bahasakan. Kalau seorang raja menyebutkan sebuah titah atau memberikan sebuah nama, tidak semuanya orang nanya. Langsung saja, ini singgasana saya namanya ini. Ya sudah. Orang masyarakat biasa terima saja. Kenapa raja namakan? Ada ini. Belum tentu orang mau nanya semuanya. Ada mungkin tapi tidak banyak. Kita juga diperintahkan begitu, ya sudah. Ya. Dikatakan juga Allah kagum. Inna Allah yu'jibu min syabin laysa lahu sabwa. Allah kagum dengan anak muda tidak ikuti hawa nafsunya. Ada sifat kagumnya Allah. Potensinya untuk melampiaskan syahwat ada. Masih muda, masih kuat, ya. Kulitnya masih kencang dan segala macam, tapi dia tidak lampiaskan kepada yang haram. Allah kagum, Allah gembira. Dalam hadis sahih dikatakan Allah lebih gembira daripada dengan tobat hambanya daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, nggak ada kehidupan sama sekali. Lalu dia bawa semua bekalnya dan hartanya di atas untanya,
kemudian dia pergi ke bawah sebuah pohon di padang pasir itu, lalu dia tidur, waktu dia bangun hilang untanya. Lalu dia keliling-keliling nyari, tidak dia temukan unta tersebut. Setelah dia putus asa, di padang pasir tidak ada orang kecuali dia, lalu di situ semuanya hartanya, tunggangannya, pakaiannya, makanannya, minumannya. Lalu dia bilang, saya kembali ke pohon yang tadi saja saya tidur, siapa tahu setelah saya bangun saya mati saja. Begitu dia bangun, untanya ada depan matanya. Bagaimana gembiranya dia? Allah lebih gembira daripada orang itu. Ada sifat gembiranya Allah. Gitu kan? Maka ini semua penisbatan kepada Allah SWT, tidak boleh ada interpretasi. Karena nanti bisa menyimpang, kalau kita alih-alihkan, bisa menyimpang. Gitu kan? Banyak sekali berhubungan dengan masalah. Seperti dikatakan juga tentang neraka. Neraka akan ditanya pada hari kiamat, halim talati, apa kau sudah penuh? Neraka bilang, hal min mazid. Masih ada tambahan enggak? Neraka terus minta ditambah. Kata Nabi SAW, sampai Allah meletakkan telapak kakinya yang mulia di atas neraka. Maka neraka pun berkerut, dan neraka berkata, demi kemuliaanmu cukuplah, cukuplah. Dikatakan Allah punya telapak kaki. Bagaimana caranya kita mau alihkan ini? Ya sudah, kita imani apa adanya. Seperti itulah. Ini yang diingatkan di sini. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ. Tinggalkan saja kalau orang-orang mengalihkan itu. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Mereka akan dibalas sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di sini dikatakan kandungan bab ini yang pertama, wajib menetapkan asma untuk Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Apa adanya, tanpa ada pengalihan makna, tanpa penyerupaan dengan makhluk, tanpa penolakan, ya, tanpa menanyakan bagaimananya, gitu kan? Makanya Imam Malik rahimahullah pernah dalam majelisnya ada orang tanya, bagaimana itu Allah bersemayam di atas arsy, beristiwa. Maka beliau pun berkata, istiwa orang Arab semua sudah tahu, gitu kan? Bahasa itu jelas gitu, bersemayamnya Allah gitu kan. Sementara bagaimananya tidak jelas, tidak jelaskan kepada kita, ya sudah. Dan mengimaninya wajib. Maka dengan pertanyaan Imam Malik mengatakan, keluarkan orang ini dari majelisku. Kenapa harus tanya sampai hal-hal yang berhubungan dengan hak kausalitasnya Allah, berbahaya sekali. Ya, bagaimananya Allah nggak usah ditanya, karena nggak sampai dalam pikiran kita. Sekarang masuk akal nggak teman-teman sekalian? Kita punya atasan, lalu dia punya rumah. Kemudian kita tanya, bagaimana bos saya itu mandi? Bagaimana bos saya makan? Bagaimana bentuk lemarinya? Apa urusannya sama kita? Itu rasional saja sama manusia, kita tidak mungkin banyak nanya. Karena kalau kita mau tahu semuanya banyak sekali. Kenapa cat ini? Dia beli di mana? Kenapa begini? Kenapa? Mungkin dia juga marah. Rasional saja. Allah Subhanahu wa taala yang dia beritahukan kepada kita, kita yakini. Yang tidak diberitahukan ya sudah, gitu kan? Seperti itulah. Allahu a'lam. Yang kedua, seluruh asma Allah adalah husna atau maha indah. Tadi saya bilang relevan sekali dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau Allah maha pengampun, betul-betul dia memang pengampun, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama-nama itu seringkali, ya. Misalnya taubat. Taubat itu berarti orang mengikrarkan diri kepada Allah tidak akan mengulangi. Istighfar itu permintaan maafnya. Jadi kalau kita buat salah kita bilang maafin saya, itu astagfirullah. Kita kayak istighfar, ya Allah maafin saya. Taubat berarti berikrar tidak akan mengulanginya. Taubat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan namanya Tawwab. Dan makna Tawwab, innallaha Tawwab, Tawwabur Rahim. Tawwab itu yang suka menerima taubatnya hambanya yang berulang-ulang. Pernah salah, buat lagi, taubat lagi, begitu terus. Itu namanya sifatnya Tawwab. Beda sekali dengan manusia. Nama-nama dan sifat Allah ini betul-betul sama dengan sifatnya. Dan tidak bisa sama sekali disamakan dengan manusia. Manusia mudah marah, kemudian susah memaafkan. Kalau Allah SWT justru jauh sekali. Ya, Allah SWT sangat penyayang dengan hamba-hambanya. Fir'aun mengaku Tuhan, Allah masih bilang kepada Musa dan Harun, pergilah kalian berdua ke sana dan ucapkan kalimat yang baik. Siapa tahu dia sadar. Padahal sudah ngaku Tuhan. Masih Allah SWT kasih itu. Ya. Kemudian yang ketiga, diperintahkan untuk berdoa dengan asma'ul husna. Sudah kita sebutkan tadi, syarat-syarat diterimanya doa dan usahakan menggunakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang tidak tahu, yang menyelewengkan asma'nya Allah. Tadi mengalih-alihkan maknanya, mengatakan ini bukan maknanya, atau menolaknya, atau menyerupakan dengan makhluk, ya. Yang kelima, tafsiran menyelewengkan asma Allah, tadi sudah kita sebutkan, seperti contoh orang-orang Mekah mengambil kalimat Tuhan mereka Al-Uzza dari kata-kata Al-Aziz yang namanya Allah,
Kemudian juga Al-Lat diambil dari kata Al-Ilah. Yang keenam, ancaman terhadap orang yang menyelewengkan asma Allah dari kebenaran. Artinya Allah akan balas mereka nantinya. Ini kandungan bahasan kita di bab 51.